Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah praktikum perpajakan untuk pertemuan ke-6. Nah, di minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana proses penginputan ISPT 1721. Nah, instruksi untuk tugas yang kemarin itu adalah menginput ISPT 1721 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Nah, apabila kalian sudah selesai melakukan proses penginputan ISPT 1721 berdasarkan soal yang kemarin sudah saya berikan masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan proses yang sama dan melakukan pada database yang sama, ya. Jadi database yang kemarin Microsoft Access yang database itu bisa dilanjutkan lagi untuk proses penginputan ISPT untuk masa pajak bulan Desember. Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan adalah soalnya, ya. Jadi di soal ini itu sudah kita bahas, ya, sudah ada juga. Nah, ada hitungan yang dalam Excel Microsoft Excel, ya. Nah, ini berfungsi nanti sebagai lembar koreksi apakah SPT atau nominal SPT yang akan kita input itu sudah benar atau belum. Jadi untuk mengecek atau sebagai kontrol penginputan SPT kita sudah benar atau tidak, itu kita gunakan latihan 3, ya. Jadi silakan dibuka masing-masing soalnya atau jawabannya untuk latihan 3-nya. Nah, jadi latihan 3 ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk proses penginputan ISPT 1721 bulan Desember. Nah, oke. Nah, ini saya sudah ada pada laman ISPT masa pajak penghasilan pasal 2126. Nah, kalau kemarin kita sudah input dari bulan Januari sampai dengan November, itu sudah ada daftarnya seperti ini, ya. Jadi kalau kalian sudah kerjakan, sudah ada dari bulan Januari dan November. Nah, jadi data perusahaan, profil dan seterusnya itu tidak perlu lagi diisi untuk di latihan 4 ini. Jadi kita hanya melanjutkan saja. Nah, jika sudah tampil seperti ini, ya, kemudian kita klik. Jadi proses login di awal itu sama seperti yang latihan 3 kemarin. Ya, jadi proses login, kemudian dari mulai database, ya, memilih file database yang sudah di-copy, kemudian sampai dengan membuka file ISPT-nya, file database ISPT-nya. Nah, kemudian login menggunakan username ADM, kemudian password 123, masih sama semuanya. Nah, kemudian setelah kita login dan masuk ke beranda ataupun laman dari ISPT masa pajak penghasilan pasal 21, nah itu kita buat baru SPT-nya, klik pilih SPT, kemudian klik buat SPT baru. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita akan buat untuk SPT bulan Desember. Nah, ini jadi diganti, ya, diganti untuk bulan Desember 2019. Jadi masa pajaknya harus diperhatikan. Nah, Desember 2019. Nah, sesuaikan dengan soal kita. Oke, nah ini ada tampilan SPT berhasil dibuat, diokekan, ya. Nah, kemudian kita klik pilih SPT lagi, kemudian klik buka SPT. Nah, ini kita klik yang di Desembernya, kemudian buka SPT. Nah, akan muncul kotak dialog SPT berhasil dibuka. Nah, kita klik OK. Nah, ini toolbar atau menu yang ada di atas beranda ISPT ini akan aktif semuanya. Nah, pada proses laman seperti ini, nah itu kita yang tadinya itu kalau diklik isi SPT itu daftar pemotongan pajak hanya bisa satu masa pajak. Tetapi karena diisi pada bulan Desember, maka untuk 1 tahun pajak pun akan aktif, ya.
Jadi kalau pada saat bulan Januari sampai November itu tidak akan aktif menu di isi SPT daftar pemotongan pajak 1721 lampiran 1 untuk 1 tahun pajak itu tidak akan aktif. Hanya yang aktif 1 masa pajak. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ya sebelum kita mengisi SPT maka kita isi dulu daftar pemotongan, daftar bukti potong, klik isi SPT, kemudian daftar bukti potong. Nah, di daftar bukti potong ini ada 3, ada final, ada tidak final, final dan A1. Nah, yang akan kita isi adalah bukti potong A1. A1. Nah, kita klik A1. Nah, ini gunanya nanti untuk memberikan bukti potong ke masing-masing pegawai. Jadi masing-masing pegawai akan dapat bukti potong. Nah, nanti pegawainya juga akan melaporkan jumlah pajaknya ya, itu tiap tahun. Nah, oke. Nah, kemudian telah tampil seperti ini, kita klik baru ya. Kita klik baru. Nah, muncul input bukti potong A1. Nah, untuk nomor bukti potong itu dengan sendirinya sudah ada ya, sudah ada nih. Jadi 01 berarti nomor yang pertama. Nah, karena untuk tanggalnya, karena ini masa pajak Desember dan akhir tahun, nah kita bikin berarti proses pengisiannya itu berarti di Januari ya. Nah, kita bikin sama dengan pelaporan pajak Desember yaitu di Januari 2020. Nah, ini kita ambil tanggalnya. Kalau untuk pelaporan SPT paling lambat itu adalah tanggal 20. Nah, kita ambil aja tanggal 15. Oke. Jadi semua seragam tanggal 15. Nah, kemudian ada masa pajak. Masa pajak untuk masing-masing pegawai. Nah, yang pertama, datanya yang akan kita isikan itu adalah data si Reno Putra Kusuma. Nah, ini saya ambil satu contoh soal. Nah, kalian sesuaikan dengan soal kalian masing-masing. Nah, kalau di sini ada Reno Putra Kusuma, ini di soal masing-masing saya instruksikan untuk kalian membuat sesuai dengan nama kalian sendiri-sendiri. Nah, itu dia. Nah, ini kan nama Reno ataupun siapa yang di soal yang lain itu akan yang pertama adalah diganti dengan nama sendiri. Oke. Nah, kita masukkan. Nah, ini di awal kemarin kita sudah ada isi data pegawai. Nah, jadi caranya adalah, jadi kita tidak isi satu-satu, kita klik referensi, kemudian akan muncul daftar seperti ini karena kita sudah memasukkan namanya. Nah, untuk masa pajak, tadi ketinggalan, untuk masa pajak Reno itu di soal, nah kita lihat soalnya, nah soal itu tidak ada yang keluar. Jadi perhatikan tanda merah pada soal yang sudah saya berikan untuk masing-masing kalian ya, masing-masing kelas berbeda-beda. Nah, kalau Reno itu tidak ada masalah, artinya yang kalian ya, yang pegawai pertama sebagai direktur itu tidak ada masalah. Kenapa? Masa kerjanya itu adalah 12 bulan. Nanti ada 2 pegawai yang tergantung. Jadi ini soalnya dibaca ya, soalnya dibaca. Oke. Nah, jadi kalau 12 bulan berarti untuk masa pajaknya 01 itu artinya Januari, 12 itu artinya Desember. Berarti si Reno bekerja dari Januari sampai dengan Desember. Nah, ya jadi disesuaikan soalnya. Oke. Nah, kita klik saja. Nah, kita klik kemudian kita klik pilih. Dengan sendirinya data Reno akan terinput ke dalam penerima penghasilan yang dipotong. Nah, oke. Nah, setelah itu kita ini bagian A ya. Setelah bagian A kita masuk ke bagian B. Nah, kita masuk sekarang ke bagian B. Ini saya sudah isikan. Jadi gaji pensiun atau jaminan hari tua, ini kita buka latihan 3-nya. Nah, di copy dari sini ya, di copy. Kemudian tunjangannya juga dikopikan. Kemudian habis tunjangan adalah premi asuransi. Jadi template-nya ini sudah saya sesuaikan. Template untuk latihan 3 itu sudah saya sesuaikan dengan laman yang bukti potong yang ada di ISPT 1721. Kemudian premi kita masukkan. Kemudian
bonus. Nah, nanti untuk jumlah penghasilan bruto itu akan terkalkulasi atau terjumlah sendiri. Nah, kemudian untuk biaya jabatan juga terhitung sendiri. Kemudian ada iuran pensiun. Nah, kita masukkan iuran pensiunnya. Nah, ini kita copy saja. Ini bisa di copy saja ya. Nah, untuk total pengurangan akan tertotal sendiri. Nah, jika sudah selesai nanti sampai ke belakang itu akan terkalkulasi sendiri. Nah, kita lihat di bagian B2 itu ada jumlah penghasilan neto itu sebesar 245.110.000. Nah, kita cek, kita cross check. Nah, sama. Kemudian untuk PTKP-nya 72. Nah, sampai dengan ke PPh terutangnya ada 20.996.500. Nah, ini sama hasilnya. Nah, jika sudah sama, kita ke identitas pemotong, kemudian kita simpan. Nah, karena sudah disimpan, nah kita masuk ke tambahan yang baru ya. Kita baru, kalaupun seandainya kalian apakah Anda ingin merekam bukti potong baru, klik yes. Nah, kemudian untuk pegawai yang kedua, di sini di soal saya ya. Jadi perhatikan di soal masing-masing ya. Di pegawai yang kedua itu ada Rudi Hartono. Nah, kita masukkan datanya Rudi Hartono. Nah, ini ya, masa kerjanya dicek lagi untuk Rudi Hartono, masa kerja itu tidak ada pengaruh ya, 12 bulan dari Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, ini Rudi Hartono, saya klik di sini, kemudian dipilih. Nah, datanya akan terekspor sendiri. Nah, ini masa kerja diperhatikan. Kemudian untuk tanggal pemotongan itu tadi kita sepakati di tanggal 15 Januari ya. Nah, Januari. Nah, sudah seperti ini. Kemudian rincian penghasilan, nah itu kita input satu-satu untuk Rudi Hartono-nya ya, mulai dari gaji setahun. Oke, kita input di sini gaji. Nah, kemudian tunjangan lainnya kita copy. Nah, kemudian premi. Kemudian kita masukkan bonus. Oke. Nah, untuk biaya jabatan dan jumlah lain itu sudah terkalkulasi sendiri. Nah, kita masukkan iuran pensiun. Oke, kita masukkan iuran pensiun. Nah, tinggal kita cross check lagi di bagian B2-nya. Nah, itu PPh-nya adalah 6.179.500. Nah, kita cek. Nah, ternyata benar. Oke, ke identitas pemotong, kemudian kita simpan. Bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong baru? Klik ya. Kita masuk ke pegawai yang ketiga. Nah, untuk pegawai yang ketiga ya, itu ada Riko Andika. Nah, Riko Andika juga masa kerjanya masih 12 bulan. Nah, Riko Andika ya. Nah, kita pilih di sini, datanya langsung tertransfer. Diperhatikan bukti potong sudah sesuai, tanggalnya, masa pajaknya juga udah sesuai. Nah, kemudian ke B1 ya, rincian penghasilan. Kita masukkan penghasilan dari Riko ya. Kemudian tunjangan. Nah, kemudian premi. Nah, kemudian bonus ya. Kemudian iuran pensiun. Oke. Nah, di iuran pensiun, nah selesai, kita cek PPh-nya 2.106.500. Nah, ini ternyata ada yang masuk 15% ya. Nah,
Nah, 2.106.500 sama ya. Jika sudah sama, kita simpan. Nah, apakah Anda ingin membuat bukti potong baru? Ya. Kemudian kita masuk ke karyawan yang ke Widya Putri. Nah, ini harus diperhatikan Widya Putri. Jadi yang bertanda merah itu di soal kalian itu tolong diperhatikan ya. Jadi siapa yang keluar, siapa yang masuk, kemudian keluarnya sampai bulan berapa, nah itu diperhatikan. Masuknya dari kapan, nah itu harus diperhatikan. Nah, kalau di sini Widya Putri mengundurkan diri dan bekerja sampai dengan akhir Juni 2019. Jadi masa kerjanya 6 bulan. Berarti masa kerjanya adalah dari Januari sampai Juni untuk Widya Putri. Oke, alasannya karena pindah ke pemberi kerja lain di Indonesia. Nah, oke, kita masuk ke Widya Putri. Ya, ini kita pilih Widya Putri. Nah, ini masuk datanya kemari. Nah, ini masa pajak tanggalnya masih sama. Nah, untuk masa pajak tadi 1 sampai 6. Ya, ini diganti 1 sampai 6. Oke. Nah, ketika kita ganti satu masa pajak 1 sampai 6, maka akan muncul kotak dialog. Nah, kotak dialognya berisi adalah masukkan status pegawai yang bekerja tidak setahun penuh. Nah, tadi sudah ada alasan bahwa Widya Fitri berhenti dan kerja di pemberi kerja yang lain, pindah ke pemberi kerja yang lain. Nah, ini adalah alasan yang nomor 2 nih, pindah ke pemberi kerja lain di Indonesia. Ya, jadi yang 2 itu ada 3 pilihan: berhenti namun tidak meninggalkan Indonesia, berhenti karena pensiun, pindah ke pemberi kerja yang lain di Indonesia. Kita checklist yang kedua, kemudian kita klik OK. Nah, baru bisa dilanjutkan pengisiannya. Kemudian kita isi rinciannya, rincian penghasilan untuk Widya Putri. Ya, jadi tergantung soal kalian ya, tergantung soalnya. Kemudian tunjangannya, kemudian kita masukkan premi, kita masukkan bonusnya tidak ada. Jadi Widya Putri tidak dapat bonus, bonusnya dikosongkan. Kemudian untuk iuran pensiun kita masukkan iuran pensiunnya di sini ya. Nah, sudah, kita ke B2. Nah, ini PPh yang dipotong untuk 1 tahun itu 0. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, itu ada 40. Jumlah penghasilan itu untuk PPh pasal 21 adalah 40 juta, sementara PTKP-nya adalah 54. Jadi tidak ada yang dipotong ya. Nah, ini ke identitas pegawai pemotong, kemudian kita simpan. Apakah ingin merekam bukti potong baru? Kita klik ya. Oke, kemudian kita masuk ke pegawai yang selanjutnya ya. Itu ada kalau di soal saya Aldi Siregar. Nah, Aldi Siregar ini juga jadi perhatian karena masa pajaknya masa bekerja itu tidak full 1 tahun di tahun 2019. Nah, ini masa kerjanya mulai dari 1 Juni 2019 sampai dengan Desember 2019. Berarti, nah ini kita masukkan dulu datanya di referensi ya. Si Aldi Siregar kita pilih. Nah, kemudian untuk masa pajak, kalau di soal disebutkan mulai bekerja 1 Juni, berarti dari 6 ya, di sini 6 sampai dengan 12. Nah, akan muncul kotak dialog lagi pilihan. Nah, kita sesuaikan dengan soalnya. Ya, mulai bekerja dari tanggal 1 Juni. Ya kan? Nah, ini kita klik pegawai yang nomor 4, pegawai baru mulai bekerja. Oke. Nah, baru kita bisa lanjutkan untuk proses penginputan data. Nah, kita masuk ke B1, kita masukkan lagi datanya seperti tadi ya. Itu ada gajinya. Nih,
gaji yang sudah disetahunkan, yang sudah kalian kerjakan di latihan 3-nya. Kemudian ada tunjangan, ya. Kemudian ada premi, ya. Kemudian ada bonus. Nah, untuk si Aldi sendiri ini dapat bonus ya, 25%. Nah, kemudian iuran pensiun. Nah, kita cocokkan jumlah yang ada di B2 itu 52 dan 63. Nah, tetap tidak terutang PPh 52 juta dan 63. Berarti nihil ya. Nah, jika sudah, ini kita simpan. Nah, kita masuk ke data yang pegawai yang ke-6, itu adalah si Ayu Indah Putri. Kita klik referensi Ayu Indah Putri, pilih masuk, kemudian kita tuliskan datanya. Untuk Ayu kita import lagi datanya. Nah, kalau si Ayu tadi masa kerjanya pas 12 bulan, jadi masa kerja tidak dirubah ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, jadi ada perbedaan ya, perbedaan ketika pegawainya itu tidak bekerja penuh dalam tahun tersebut selama 12 bulan. Nah, akan ada muncul kotak dialog dengan pilihan. Nah, kemudian kita masukkan preminya ya, kemudian kita masukkan bonus ya, bonusnya. Ini dia bonus. Oke. Kemudian kita masukkan iuran pensiun. Iuran pensiun. Nah, setelah kita masukkan iuran pensiun, kita masuk ke B2 ya. Nah, kita lihat di B2. Nah, ini kita lihat PPh-nya 1.763.500. Nah, kita lihat lagi latihan 3 kita. Nah, hasilnya sama ya, 1.763.500. Nah, sudah, berarti langsung ke ini jangan lupa tanggalnya kita ganti jadi Januari ya. Januari tanggal berapa? 15 tadi ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita simpan. Kita klik simpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong yang baru? Tidak. Nah, maka akan keluar jumlahnya sebesar ini ya. Ini adalah totalnya. Nah, ada 2 pegawai yang tidak full bekerjanya. Oke. Nah, kalau sudah selesai ini kita tutup saja. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya setelah daftar bukti potong A1, kemudian ke daftar pemotongan pajak ya. Nah, ini untuk yang satu masa pajak. Nah, untuk yang satu masa pajak, informasi yang kita perlukan adalah informasi dari latihan 2 ya, latihan 2 untuk yang ada bonusnya ya. Nah, ini sudah kita kerjakan kemarin. Nah, di latihan 2, makanya kalau ada yang salah itu harus diperbaiki ya. Nah, jadi data ini tidak sama dengan pengerjaan data Januari sampai dengan November ya. Jadi di Desember soalnya diberitahukan bahwa ada pegawai yang mendapatkan bonus. Nah, sehingga proses pengerjaannya pun berbeda ya. Jadi nah, ini pada bulan Desember setiap pegawai menerima bonus 1 bulan kali gaji kecuali Widya Putri dan Aldi Srigan menerima 1/4 atau 0,5 atau 25% dari gaji pokoknya. Nah, itu jadi data latihan 2 ini kita ambil sebagai acuan kita untuk mengisi ISPT yang berikutnya ya, untuk bulan Desember. Nah, kalau kemarin di latihan 1 berdasarkan latihan 1 untuk mengisi per bulannya. Nah, ini kita untuk daftar pemotongannya kita ambil dari latihan 2. Nah, kita klik tambah ya. Kita klik tambah, muncul seperti ini. Nah, kita masukkan NPWP-nya satu persatu ya, sama langkahnya seperti yang untuk bulan Januari sampai dengan November. Nah, kita masukkan.
Nah, tapi harus diperhatikan ya, harus diperhatikan bahwa di bulan Desember ini tidak semua pegawai bekerja full. Di sini hanya ada 5 orang pegawai ya kalau di soal saya. Nah, soal kalian perhatikan lagi ada berapa orang pegawainya. Di sini ada 5 orang, ada satu pegawai yang tidak sudah bekerja lagi. Nah, sesuai dengan yang data tahunan tadi yang kita input. Nah, kemudian ini namanya tadi kalau di kalian harus diganti dengan nama masing-masing ya. Kemudian ini kode objek pajaknya 01 untuk pegawai tetap. Jumlah brutonya kita ambil dari yang 3 ya. Yang 3. Ini kan ada 3 ya. PPh atas bonus ini ada rinciannya, ini pelaporan nih. PSPT masa untuk bulan Desembernya. Nah, ini brutonya ya. Jadi kalau sudah ada dikerjakan latihan 2-nya itu akan tinggal di copy saja hasilnya nanti. Nah, kemudian ini untuk PPh yang diinput ya, PPh yang disetorkan untuk bulan Desember 2019. Nah, kemudian disimpan. Kemudian kita masuk ke yang baru itu ada Rudi Hartono. Nah, kita masukkan NPWP Rudi Hartono di sini. Nah, namanya kemudian penghasilan brutonya dilihat lagi dari sini penghasilan brutonya ya. Nah, jadi latihan-latihan yang kalian kerjakan itu saling berkaitan ya. Nah, ini kemari untuk PPh-nya, kemudian kita simpan lagi. Kemudian kita lihat lagi siapa lagi, Riko Andika. Oke, kita masuk ke Riko Andika, NPWP-nya. Ya. Riko Andika. Oke, jumlah penghasilan brutonya kita lihat di sini. Jumlah penghasilan bruto bulan Desember. PPh-nya. Oke, disimpan. Kemudian kita masukkan pegawai selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ada Aldi Siregar. Nah, jadi Widya Putri tadi sesuaikan dengan soal kalian ya. Kalau dia sudah tidak bekerja lagi, berarti untuk masa Desember dia tidak dimasukkan lagi. Nah, ini namanya Aldi Siregar ya. Kemudian brutonya. Jadi ini berbeda, kenapa? Karena jumlah brutonya sudah ditambah dengan bonus ya atau THR. Untuk PPh-nya juga begitu. Sudah ditambah PPh-nya yang tiap bulan ditambah dengan yang PPh untuk bonus atau THR. Nah, kemudian kita simpan, kita masukkan pegawai selanjutnya itu adalah Indah Ayu. Indah Ayu, PWP-nya. Ya, kita input NPWP-nya. Oke. Nah, namanya kemudian penghasilan brutonya. Oke. Kemudian ada PPh-nya. Nah, kita input. Jika sudah, ini kita simpan dan no. Tampilannya akan ada 5 orang. Nah, ini setelah selesai seperti ini kita simpan. Nah, kalau dicetak bisa langsung dicetak. Nah, kemudian kita ke menu IEC SPT ya. Kemudian ada SPT Induk. Nah, di SPT Induk berarti ini sudah masa Desember ya. Sudah masa Desember sudah terisi. Nah, kemudian ini dia, kita lihat ke pernyataan dan tanda tangan. Nah, pelaporannya kalau Desember berarti di Januari ya. Ini kan SPT masa berarti tiap bulan ya. Januari 2020 berarti tanggal, kita ambil tanggal 15. Yang penting pelaporannya jangan di hari libur ya. Nah, oke. Nah, jika sudah ini kita simpan. Nah, SPT Induk berhasil dibuat. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke CSP lagi. Sebelum ke CSP berarti ke
SSP-nya, ya SSP untuk melakukan pembayaran. Nah, ini bulan Desember terutang sebanyak 6 juta ya. Nah, kita lihat totalnya 6 juta 408 404. Nah, itu perbedaan kalau bisa 405. Perbedaan 0,5. Oke, kita tambah untuk SSP-nya ya. Akun pajaknya 21 untuk pegawai PPh pasal 21. Jenis setoran itu 100. Kemudian tanggal pelaporan atau tanggal pembayaran itu adalah tanggal 10 Januari ya. Nah, NTPN-nya itu bikin 9 semua. Nah, jumlah yang disetor disesuaikan dengan yang terhutang, berarti 64 08 045 ya, sesuaikan sama, artinya jumlah pajak yang terhutang sebesar 6.400.08, kita bayar juga sebanyak itu. Nah, ini disimpan, kemudian ini no. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah kita close. Kemudian kita ke menu CSV. Nah, kita tinggal bikin CSV-nya sama seperti yang kemarin ya, berarti untuk bulan Desember lagi. Nah, tinggal dibuat CSV saja. Nah, untuk menu cetak berarti kita bisa cetak. Nah, untuk bukti potong, kita cetak bukti potongnya itu, jadi kita klik di sini cetak, kemudian bukti potong ya. Kemudian kita pilih A1. Nah, ini bisa kita checklist semua, kemudian atau di sini pilih semua bisa, atau centang langsung bisa, kemudian dicetak. Jadi yang harus kalian cetak itu adalah SPT ya, kemudian bukti potong. Nah, kendala tidak bisa mencetak itu biasanya karena Crystal Report-nya belum diinstal. Oke, selamat belajar ya. Materi ini mudah-mudahan bisa mempermudah kalian untuk mempelajari mata kuliah praktikum pajak. Nah, jika ada terkendala bisa kita diskusikan di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.